Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya, puji syukur pada Tuhan. Minggu lalu saya di Papua, Papua. Kata Pak Kunhi, waktu di Papua saya foto lebih putih katanya. Iyalah ya, kalau di Papua kita semua jadi lebih putih gitu kan, nggak heran gitu. Oke ya. Ya, puji Tuhan, seminar blok kelas di sana berjalan dengan baik ya, baik sekali ya. Jadi kita harap benih yang sudah ditaburkan sungguh-sungguh tumbuh dengan subur ya. Karena dana yang dihabiskan juga lumayan besar di sana ya. Jadi kalau tidak ada hasil ya kita sedih gitu ya. Jadi inilah ya, usaha juga sudah dilakukan. Jadi 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam ya. Jadi dari pagi ya, sampai malam jam 9. Jadi 3 hari 2 malam. Lumayan juga berdiri 3 hari 2 malam ya. Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita ini menjelang ulang tahun Grafe. Saya akan bicara tentang gereja terus ya. Kita baca di Roma pasal 10. Roma pasal 10 dari ayat 10 sampai 15. Ayat ini sudah sering kita baca dan harus sering kita renungkan. Roma pasal 10 dari ayat 10 sampai 15. Bunyinya demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Allah yang dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dicatatkan, yang mengajar kepada kami, mengajak kami untuk melihat secara garis besar, secara keseluruhan program-Mu Tuhan, dari di mana Engkau ditolak oleh bangsa Yahudi sampai nanti hari pengangkatan Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk memahami semua itu, sehingga kami bisa masuk ke dalam program ini sebagai salah satu elemen di dalamnya Tuhan. Sampai nanti kami berdiri di hadapan-Mu, mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan, mempertanggungjawabkan masa di mana kami ada. Tuhan, tolong kami, pimpin kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah membaca bagaimana Rasul Paulus bicara ya. Hari ini dari bacaan kita ini kita dapatkan ya, ada 3 pihak. Yaitu pihak yang diselamatkan, mendengar kemudian diselamatkan. Dan kemudian pihak yang kedua, yaitu pihak yang pergi memberitakan. Barulah ada orang yang mendengar dan diselamatkan. Dan pihak yang ketiga adalah pihak yang mengutus, yang mengirim orang ya, supaya ada orang pergi dan bisa memberitakan dan bisa diselamatkan. Nah, untuk kebaktian pagi ini saya mau bicara poin 1 dan 3. Nanti poin 2 saya bicara nanti sore. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya, yang pertama di sini, pihak yang pertama,
Di sini dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Barang siapa yang percaya di dalam hati, dia dibenarkan, dan mengaku di mulut, diselamatkan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya apa di dalam hati? Percaya apa? Percaya kepada Injil yang benar. Nah, Injil yang benar itu yang seperti apa? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makin banyak, makin terjadi polarisasi Injil. Makin hari makin banyak Injil, banyak macam Tuhan, banyak macam. Ya, kita benar-benar kadang-kadang jadi bingung. Ya. Ada yang selisih sedikit-sedikit saja, selisih sedikit. Ya, oh kita bilang, oh Tuhan, ya kenapa jadi begini? Karena kekristenan katanya sudah lebih dari 45.000 denominasi. Anda bisa bayangkan betapa banyaknya. Nah, berarti Injil begitu banyak. Nah, berseru kepada Injil yang bagaimanakah yang bisa diselamatkan? Berseru kepada Injil yang bagaimanakah yang diselamatkan? Sebenarnya Injil sangat sederhana. Sangat sederhana. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, pada waktu zaman perjanjian lama, zaman Tuhan Yesus sangat sederhana. Ingat kita baca di dalam Alkitab, seorang janda hanya berseru-seru saja, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Tuhan bilang apa? Ya, imannya sudah menyelamatkannya. Bayangkan, bahkan ya, itu orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah, sama teman-temannya diturunkan pakai tali. Langsung Tuhan Yesus bilang, imannya telah menyelamatkannya. Sampai orang-orang Farisi semuanya, ayo, kok bisa begitu? Ya, sebenarnya simple. Di perjanjian lama Injil simple. Hanya diberitakan akan datang juru selamat. Juru selamat akan datang. Nah, dialah yang dapat menyelesaikan dosa manusia. Hanya dia. Ya, semua manusia harus menantikannya. Semua manusia menantikannya. Dan dia itu siapa? Dia itu siapa? Wah, di dalam kitab perjanjian lama di breakdown betapa lengkapnya. Ya kita potong-potong saja. Ya, dari Nuh, sudah pasti dari Nuh. Karena di luar Nuh sudah nggak ada yang selamat lagi. Dari Nuh, dia keturunan Nuh. Nuh punya 3 anak. Dari mana lagi? Dari Sem. Ya, nah. Dari Sem punya banyak anak. Dari mana lagi? Ya Sem, ya terus sampai kepada Abraham lah, ya dong. Abraham. Nah, Abraham punya banyak anak. Dari mana lagi? Juru selamat akan datang dari keturunan mana lagi? Akhirnya dari Ishak. Ishak punya 2, ya bukan dari Esau tapi dari Yakub. Nah, Yakub punya banyak anak. Dari mana? Singa muda dari Yehuda. Ya, singa muda dari Yehuda. Yehuda satu suku besar. Dari mana juru selamat itu akan datang? Dijelasin lebih benar. Dia dari keturunan Daud. Nah, akhirnya semua orang Yahudi yang menantikan sang juru selamat hanya bilang, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Itulah dia. Anak Daud. Jadi begitu simple. Begitu simple. Pokoknya dia yang akan datang menyelesaikan manusia punya dosa. Nah, oleh sebab itu, ya penjahat yang di samping Tuhan Yesus begitu gampang. Hanya bilang, ya jikalau engkau datang dalam kerajaanmu, jangan melupakan aku. Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini begitu simple. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, artinya apa? Mereka cukup percaya inilah Sang Mesias yang datang menyelamatkan manusia dari dosa. Selesai. Sampai kepada zaman Tuhan Yesus, ya dong. Percaya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus zaman itu, Yesus ada banyak orang juga yang namanya Yesus. Banyak. Ya. Sehingga Yesus yang mana? Nah, kadang-kadang orang ribut juga ada. Nah sekarang itu tidak boleh pakai kata Allah. Ya, mesti pakai Yahweh, mesti pakai Jehovah. Saya sering kali berkata kepada mereka, yang penting sebenarnya bukan namanya. Yang penting itu adalah apa? Hakikat di balik nama. Ya. Orang boleh namanya sama, ya. Tapi yang mana dia? Yang mana dia? Jadi namanya persis sama,
Tapi hakikat di balik nama itu, ya toh. Banyak orang bisa namanya Budi, ya toh. Budi yang mana, ya toh? Yang tua apa yang muda? Ya toh. Budi yang mana lagi, ya toh? Budi yang rambutnya krebo atau rambutnya lurus gitu. Kan banyak. Jadi hakikat di balik nama itu yang lebih penting. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus yang mana? Yesus yang mana? Zaman Tuhan Yesus tidak bisa banyak salah. Itu dia. Yang itu dia, yang mengajar, yang dari Nazaret, yang lahir di Bethlehem. Itu dia. Tidak bisa. Tapi sekarang jadi rame. Sekarang jadi banyak. Wow. Injil tambah kurang banyak sekali. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Start awal pemberitaan Injil, start awalnya pemberitaan Injil, itu iblis menghantam Injil dengan kekerasan. Dengan segala macam cara, pokoknya disikat. Ya. Akhirnya ya iblis dapat pelajaran juga bahwa ternyata orang Kristen dihantam bukan makin berkurang, malah makin bertambah. Maka itu dia perlu masuk ke dalam kekristenan, kacaukan Injil dari dalam. Nah, sekarang kacaukan Injil dari dalam. Maka itulah makin hari makin banyak. Waktu zaman Yohanes saja, zaman Rasul Yohanes masih hidup itu ya, itu sudah beredar di kalangan kekristenan yang namanya pengajaran sesat yang disebut gnostik. Ya. Para gnostik mengajarnya, kalau Anda baca di surat Yohanes 1 Yohanes, ya, di situ banyak menekankan Yesus yang dalam daging, Yesus yang datang dalam daging. Kenapa? Karena waktu itu muncul gnostik yang mengajarkan Yesus tak punya daging. Wow, jadi gimana ini? Katanya Yesus cuman bayangan saja. Bayangan. Kalau disentuh dia nggak ada. Padahal Yohanes bilang apa? Kami sudah merabanya. Apalagi Yohanes sempat waktu di malam perjamuan itu katanya apa? Dia sender di dada Tuhan Yesus. Kolokan sekali ya Yohanes ya. Kok dia bisa sender di situ ya? Memang Yohanes paling muda ya. Dan ingat dia masih sepupu Tuhan Yesus loh. Ya. Dia masih sepupuan. Jadi makanya malam itu dia sender ya. Nah, kalau Yesus tidak ada daging, tidak ada tulang, dia sender robo dong ya. Jadi nggak bisa gitu ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu mulai muncul Yesus yang lain. Lalu pada waktu zaman Rasul Paulus, sampai di dalam surat Paulus yang kedua pasal 11 ayat 4 dikatakan, kamu katanya, kalian diam saja, tidak bereaksi saat diberitakan kepada kalian apa? Yesus yang lain katanya. Yesus yang lain. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, zaman itu saja sudah muncul banyak Yesus yang lain. Oleh sebab itu sekarang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesusnya sangat banyak variasinya. Saya pernah lihat Yesus di Hong Kong, ya, itu mirip Buddha dan kurus, ya dong. Nah, dengan kepalanya yang botak juga ada, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, aku aneh-aneh. Nah, inilah. Dan sekarang di situ di Alkitab ayat yang tadi kita baca, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada Yesus. Nah, banyak orang jadi, lah Pak Suhento, ayat Alkitab jadi bertentangan. Lihat katanya, di sini bilang barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi di Matius pasal 7, orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Yesus Tuhan, justru nggak selamat. Tuhan Yesus ngapain dia? Ya, enyalah. Wala. Nah, berseru kepada nama Tuhan selamat, tapi itu berseru dienyakan. Gimana ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya Yesus yang mana dulu yang dia seru-seru? Yesus yang mana? Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan kita punya Yesus yang benar. Maka itulah ya, saya berkata bahwa saya sendiri punya tanggung jawab. Saya sendiri mau beriman dengan benar. Karena apa? Saya sendiri mau masuk surga, saudara. Saya sendiri mau masuk surga. Saya bukan cari duit gitu.
Saya sendiri kepingin masuk surga. Justru saya sudah dapatkan kebenaran, saya mengajak Anda. Saya mengajak Anda. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dengan segala macam tipu muslihat sekarang iblis munculkan. Waktu saya di Amerika, saya kagetnya bukan main. Saya lihat di televisi, tahu nggak? Itu di stasiun televisi, satu stasiun televisi waktu Natal, dia punya kartu postcard itu setumpuk gunung begini, tahu nggak? Wah, itu pembawa acara ngambil bacakan punya siapa. Kalian tahu nggak itu apa? Itu postcard dikirim kepada Santa Claus. Ya. Jadi Natal dikirim kepada Santa Claus sampai menggunung begitu. Dan rata-rata anak-anak yang kirim itu semuanya tahu nggak apa? Minta hadiah macam-macam. Dan minta mainan, minta baju, ya, macam-macam. Kamu bisa bayangkan. Dan anak-anak dibohongin, diyakinkan dalam semalam nanti Santa Claus akan datang lewat cerobong itu cerobong asap rumahnya itu akan kirim itu hadiah. Berarti apa? Santa Clausnya dalam semalam bisa kirim begitu, dia maha hadir, betul nggak? Itu luar biasa. Itu pembohongan dan penipuan sebenarnya. Dan anak-anak dari kecil. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu bisa bayangkan segala macam Injil yang aneh-aneh muncul. Tetapi kita harus pastikan kita percaya kepada Injil yang benar, yang Alkitabiah. Ini harga mati saudara. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Karena ini menyangkut kita pergi ke surga atau ke neraka. Ini bukan main-main. Pastikan kita punya Injil yang benar. Nah saudara, Injil yang kita punya di dalam Alkitab ini adalah yang disampaikan oleh Alkitab. Percaya kepada Yesus, kan yang kata Rasul Paulus digambarkan melalui kata-kata. Ya. Bukan digambarkan melalui foto, bukan digambarkan melalui lukisan, bukan digambarkan pakai foto bintang film. Sudah, bukan cara begitu, tapi digambarkan dengan kata-kata. Yesus yang saya percaya adalah Yesus yang bagaimana? Adalah Yesus yang disalibkan di atas kayu salib. Yang fotonya tidak ada, lukisannya tidak ada. Nah, saya percaya kepada Yesus itu. Yesus yang lahir di kota Bethlehem, ya, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dilahirkan. Dia keturunan Daud, ya. Dia keturunan Daud dari suku Yehuda. Dan dia datang, dia mengenakan daging, dia disalibkan di atas kayu salib menggantikan saya. Sayalah yang harus disalibkan di atas kayu salib karena saya orang berdosa. Tetapi Yesus kemudian dihukumkan menggantikan saya. Nah ini Injil yang demikianlah yang saya aminkan, yang saya imani. Dan saya yakin Yesus sudah menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib. Dan saya mati, saya akan pergi ke surga. Kenapa? Karena dosa saya sudah dia selesaikan, sudah dibereskannya. Amin jemaat sekalian. Nah Injil ini akan menyelamatkan orang. Oh tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Rasul Paulus omong di situ katanya, kalau orang tidak mendengar dia tidak bisa percaya. Makanya karena dia tidak percaya dia tidak berseru dan dia tidak diselamatkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana orang Papua bisa percaya kepada Tuhan Yesus kalau tidak ada orang yang pergi memberitakannya? Ya, bagaimana mereka bisa percaya? Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Tidak ada orang pergi ke Tibet di sana. Bagaimana orang Tibet bisa percaya Tuhan Yesus? Ya, dari sebagai orang Tibet tradisional, ya, tiba-tiba gitu percaya Yesus, kan tidak mungkin. Ya, ini yang maksud Rasul Paulus ngomong itu. Ya, lagi ada di Gunung Himalaya, di India di sana, di Kathmandu atau ya di situ, ya. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba gitu mau percaya Yesus gitu. Nggak mungkin, ya. Tidak mungkin. Alkitab kasih tahu tidak demikian. Alkitab kasih tahu perlu mendengar berita Injil. Perlu mendengar berita Injil. Nah, ketika mendengar berita Injil itulah ya, orang bisa percaya. Mungkin sebagian tidak percaya, nggak apa-apa.
Diberitakan, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Ya sudah, gitu. Tugas kita memberitakan. Nah, jadi ada orang yang mendengar Injil, menjadi percaya dan diselamatkan. Yang kedua, ya, yang saya akan lebih detail nanti sore adalah yang pergi memberitakan Injil. Yang pergi memberitakan Injil, yang diutus. Nah, yang nomor 3 ini sekarang yang saya mau bicara banyak ini adalah apa? Pergi, diutus. Siapa yang bertanggung jawab mengutus? Siapa yang bertanggung jawab mengutus? Nah, di sini dikira. Oh, di sini. Ayat yang ke-15 tadi yang kita baca, ayat yang ke-15. Kata, siapa yang mengutus? Siapa yang bertanggung jawab mengutus? Ayat 15 berkata, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik, yang membawa kabar baik. Siapa yang mengutus ini? Yang mengutus sebenarnya itu adalah tanggung jawab gereja lokal. Tanggung jawab gereja lokal. Hampir di setiap blok kelas dan seminar, ini baik-baik, pasti ada salah satu peserta yang angkat tangan yang bertanya, bagaimana Pak Suhento nasib mereka yang tidak mendengar Injil, mereka yang di dalam hutan? Apakah mereka masuk surga karena mereka tidak mendengar Injil, dapat pengecualian, atau mereka masuk ke neraka? Wah, ini pertanyaan yang hampir tidak pernah lolos. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya di Papua saya ditanya begitu juga. Nah, saya bilang begini, jawabannya ada 2. Ya, jawabannya ada 2. 1, tanggung jawab yang bersangkutan kalau dia tidak dengar Injil, kenapa dia ada di dalam hutan? Kemudian yang kedua, tanggung jawab kamu yang sudah mendengar Injil dan diam saja di sini, ya, tidak memberitakannya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapa yang bertanggung jawab mengutus? Jemaat. 2 minggu yang lalu kita sudah mendoakan, betul? Di sini, ya, penginjil serta lah, iya ya, bukan ya? Apa? Bolele. Lah itu serta. Kita sudah doakan. Kita mengutus, ya. Kita mengutus, ya. Mengutus ke Purwakarta. Kita sudah mengutus sampai ke Papua, sampai ke Sangir, utara Sangir, gitu. Sampai ke Sumatera, ke Papua, ke selatan, yang paling selatan yang kita punya itu adalah Sabu. Ya. Sebenarnya paling selatan itu Rote, ya, kan? Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu nggak usah dituliskan lagi, promosi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, kita sudah utus. Tanggung jawab jemaat, ya, mengutus. Tanggung jawabnya. Nah, jemaat punya posisi, ya. Ketika orang bertanya pertanyaan yang tadi itu, ya, bahwa mereka yang di hutan lah segala macam, kalau tidak masuk surga, katanya, siapa yang salah? Ya, jawabnya, kalau tidak masuk surga siapa yang salah? Nah, saya bilang, sekarang di setiap zaman itu Tuhan ada tiang penopang dan dasar kebenarannya di tiap zaman. Dari Adam sampai Musa itu ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayah, semua ayah bertanggung jawab. Nah, kalau anaknya masuk neraka, yang salah siapa? Ayahnya. Kenapa? Karena keselamatan itu begitu simpel, saat itu simpel. Hanya kasih tahu juru selamat akan datang, dikirim oleh Tuhan. Tuhan akan kirim juru selamat. Nah, sekarang kita percaya, kita mengaminkan, kita terima, kita nantikan janji itu. Dan kita bangun batu berbentuk meja. Ini ambil seekor domba, taruh ke atasnya, sembelih, sambil kita percaya janji Tuhan bahwa Dia akan kirim juru selamat. Selesai urusannya. Ya. Begitu gampang. Lah, kenapa
Kenapa banyak tidak melakukannya? Enggak percaya. Mereka tidak mau percaya itu. Ya, jadi ayah punya tanggung jawab zaman itu. Ayah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, sesudah itu, dari Musa, dari zaman Musa, dari Gunung Sinai sampai Yohanes tampil. Siapa tanggung jawab? Siapa yang jadi tiang penopang dan dasar kebenaran? Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi disuruh oleh Tuhan bertanggung jawab untuk menjaga janji ini, ya, menjaganya dengan baik. Harus dijaga. Bangsa Yahudi dimerdekakan dari perbudakan dengan cara yang luar biasa. Bukan pakai bambu runcing dan lain sebagainya. Pakai apa? Pakai darah domba yang dipoleskan di pintu atas, kiri, dan kanan. Ya. Dan malam harinya jerit tangis seluruh Mesir karena anak sulung mereka mati semuanya. Dan bangsa Yahudi, merdeka kita keluar, ya. Merdeka kita keluar. Dan Tuhan bilang apa? Ingat, ini hari Paskah lewat, malaikat maut lewat, ya. Tuhan lewat, yang tidak ada darah di pintunya dibunuh, lewat. Ulangi, ini peringatan semuanya. Barang siapa yang tidak melakukannya, sembelih dia. Wow, keras sekali, keras sekali, kenal. Karena ini harus ini, ya enggak. Berarti semua bapak, semuanya pada hari Paskah mereka mesti sembelih domba. Anaknya tanya, kenapa Pak? Ya, kenapa pakai domba? Kenapa ini? Bapaknya mesti cerita. Dulu, ya, kakek punya kakek, punya kakek, punya kakek dulu, ya, no. Dulu sekali. Tuh mereka mau keluar dari Mesir. Kita dulu nenek moyang kita itu budak di sana, budak. Ya, disuruh kerja. Dicambuk lagi. Dan pada waktu mau dibawa keluar, ya, kita itu tidak bisa keluar. Budak, ya, inferior, lemes, ya, tidak punya kemampuan, tidak punya keberanian. Dan Tuhan selamatkan. Pakai seekor domba saja, disembelih, darahnya dipoleskan di atas, kiri, kanan. Dan malamnya anak orang Yahudi semua, anak orang Mesir, anak Yahudinya lepas, anak Yahudi semuanya mati. Dan nenek moyang kita lari keluar. Makanya disuruh apa? Kita ulangi. Bapak yang lebih pintar lagi, ya, dia mesti tahu. Dari zaman dulu kenapa ini domba disembelih? Sudah beribu-ribu, ya, ratus ribu, bahkan berjuta ekor. Sudah berapa? Saudara yang sehat, itu menggambarkan siapa? Menggambarkan siapa? Nah, bangsa Yahudi harus berseru kepada semua bangsa di muka bumi bahwa ada Allah Jehovah, pencipta alam semesta, dan dia akan kirim juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Marilah kita semuanya menantikannya. Semuanya menantikannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada masa-masa mereka berperan dengan sangat bagus, tapi ada masa-masa mereka sangat mengecewakan. Pada waktu zaman Salomo sebenarnya lumayan bagus. Daud Salomo lumayan bagus. Salomo itu, ya, hikmatnya katanya, ya. Sebenarnya Alkitab ini mencatat hikmat Salomo itu sedikit. Katanya Salomo itu setiap kali dia bicara itu semuanya itu keluar hikmat. Dia lihat binatang, dia buat puisi. Dia lihat tanaman, dia buat pantun, dia buat puisi semuanya. Dahsyat sekali, saudara. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah janji di dalam Alkitab. Tidak ada orang yang sebelum dia lebih berhikmat, dan tidak ada orang sesudah dia lebih berhikmat lagi. Bayangkan. Berarti dia terpintar, ya, terhebat, ya, sepanjang ada manusia di muka bumi. Dan sampai ratu dari negeri selatan dengar bahwa di sana ada raja yang super jenius,
Nggak tahu IQ-nya berapa. Anu bisa bayangkan. Ya. Sampai dia tuh pikir dia udah cukup pintar nih Ratu Negeri Selatan. Dia datang bawa teka-teki, nggak tahu dia bawa berapa banyak teka-teki. Dia bawa teka-teki. Katanya Alkitab mencatat, nggak ada yang lolos. Semuanya diselesaikan, dijawab sama Salomo. Mungkin Salomo tanya, masih ada nggak? Habis. Ya udah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Ya. Nah, zaman Tuhan Yesus saja, sida-sida dari Ethiopia. Ethiopia, kamu lihat di Google Map, itu 4.000 kilometer dari Ethiopia sampai Yerusalem sekitar 4.000 kilometer. Itu kereta binatang, ini tarik itu, satu hari kira-kira bisa jalan katanya maksimum 50 kilometer. Lah kalau 4.000 berapa lama jalannya, saudara? Ya, masa nggak perlu makan, ya nggak? Mandi segala macam. 1 tahun lebih, saudara. 1 tahun lebih dia dari Ethiopia sampai ke Yerusalem hanya untuk dapatkan kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya tidak begitu ngerti, saudara. Tapi sebenarnya ada juru selamat yang dinantikan. Itu penting. Nah, pada waktu zaman itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bangsa Yahudi adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bangsa Yahudi. Dan ketika bangsa Yahudi gagal, kemudian gagal. Zaman siapa gagal? Zaman Manase paling gagal. Ya. Zaman Manase gagal luar biasa. Tuhan marah besar. Tuhan bilang 70 tahun kembali jadi budak lagi. Ya. 70 tahun. Tapi justru pada saat mereka gagal, hebat sekali. Tuhan melihat, mencari. Ada beberapa anak muda yang hebat sekali. Daniel bertekad untuk hidup kudus bagi Tuhan. Dan 3 orang temannya diajak. Mantap. Dan melalui mereka, berita tentang Allah yang hebat, Jehovah, Allahnya orang Yahudi, tersebar ke seluruh muka bumi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi pada zaman itu, saudara, begini. Ketika bangsa Israel berfungsi dengan baik, maka banyak bangsa yang lain yang diselamatkan. Maka kebenaran tersebar kemana-mana. Tetapi ketika bangsa Yahudi kacau, ketika mereka gagal mengikuti Tuhan, ketika mereka membangkang, mereka sendiri akan dalam kebinasaan. Dan bangsa yang lain ikut terpengaruh, menjadi malapetaka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah sekarang, bangsa Yahudi, Tuhan skors. Ya, kenapa Tuhan skors? Karena mereka menolak Sang Juru Selamat. Mereka menolak Tuhan Yesus. Finalnya pada waktu Pilatus bilang, ini raja kalian. Enggak, mereka bilang enggak mau. Jadi ya apakan? Salibkan dia. Oke, final, salibkan. Nah sekarang Tuhan punya proyek lain. Pakai apa? Jemaat. Yang tidak percaya, bangsa Yahudi yang tidak percaya tidak bisa dipakai lagi. Tidak bisa dipakai karena mereka tidak percaya. Oh, belakangan ini banyak orang Kristen terpengaruh Yudaisme. Banyak terpengaruh. Wah, sekarang ya. Jangan sebut Allah. Ya. Aneh. Kita pakai Elohim. Wah. Kita pakai Elohim. Jangan Yesus. Yesua. Wah. Saya bilang jangan terpapar ragi Yahudi. Kekristenan beda dengan Yudaisme. Kekristenan harus, orang Kristen harus dapat membedakan kekristenan dengan Yudaisme. Bangsa Yahudi telah menolak Mesias mereka. Bangsa Yahudi telah disingkirkan. Bangsa Yahudi yang berseru-seru waktu itu yang berkata apa?
biarlah darahnya ditimpakan kepada anak cucu kami. Ya ampun, anak cucunya yang nggak tahu apa-apa loh. Ya. Kamu bisa bayangkan, ya, sampai mereka diburu-buru sama Hitler. Ya nggak? Diburu-buru sama Hitler, saudara. Habis sekitar 5 atau 6 juta orang. Ya. Itu akibat dari nenek moyangnya dulu sekali. Ya. Bilang apa? Biarlah darahnya ditimpakan kepada anak cucu kami. Makanya jadi begini. Nah, dari penolakan, maka Tuhan tidak bisa lagi memakai bangsa Yahudi. Sekarang pakai apa? Pakai orang percaya. Betul nggak? Iya, kalau orang nggak percaya mana bisa dipakai? Tidak mungkin dipakai. Jadi pakai yang percaya. Nah, sekarang yang percaya. Yang percaya dari segala bangsa. Ya bangsa Yahudi oke juga. Rasul Paulus kan bangsa Yahudi, ya loh. Intinya adalah sekarang tidak lagi membedakan bangsa. Kita baca tadi, katanya dia Allahnya ini, katanya ini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada perbedaan lagi. Sekarang bukan masalah bangsa. Sekarang masalah orang percaya. Nah, kalau kamu orang percaya, kamu bisa masuk ke dalam satu kelompok orang. Dipanggil keluar. Inilah orang percaya. Nah, orang percaya ini akhirnya disebut orang yang dipanggil keluar berkumpul. Ini disebut eklesia. Eklesia. Inilah yang disebut jemaat. Jemaat Tuhan. Dipanggil berkumpul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita membentuk jemaat. Membentuk jemaat, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat ini kemudian berkumpul. Orang yang percaya, yang tidak percaya, oh jangan, kamu jangan masuk, kamu tidak percaya. Sekarang kita kumpulkan orang yang percaya di sini. Kumpulan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat, dikumpulkan dan berkumpul secara rutin. Berkumpul secara rutin. Banyak orang tidak tahu. Orang Advent bilang, oh hari Sabat Tuhan. Hari Sabat itu hari Tuhan. Hari Sabtu. Saya sama orang Advent gak mau nyebut hari Sabat. Saya bilang hari Sabtu. Udah. Memang hari Sabat itu Sabtu sih. Hari Sabtu, saudara. Hari Sabtu. Tapi saya bilang apa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tahu tidak? Murid-murid pertama kali berkumpul, mereka kemudian berkumpul, kenapa bisa hari Minggu? Oh, ini orang-orang Advent paling suka tuduh-tuduh orang Katolik. Saya bilang, nah, sebelum ada Katolik, orang Kristen sudah itu kumpulnya hari Minggu kok. Coba kita baca. Coba baca. Nah, di Kisah Rasul pasal 20, coba kamu baca di Kisah Rasul pasal 20 ya. Kisah Rasul pasal 20, di situ sudah ada ya. Kisah pasal 20 itu kumpulnya berapa? Di hari apa? Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Kumpulnya hari apa mereka? Nah, Kisah Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul. Hari pertama minggu hari apa? Hari Minggu. Hari terakhirnya hari Sabtu. Ya. Jadi mereka kumpul hari apa? Hari Minggu, ya. Sebelum ada Katolik ini, ya. Sebelum ada Katolik. Nah, coba yang lebih jelas lagi. Kalau ini mungkin Pak, tapi tidak tiap-tiap minggu loh Pak. Ini cuman kebetulan aja loh katanya. Hari Minggu ini kebetulan aja. Paulus nyampe situ, kemudian mereka kumpul. Ya, enggak. Coba lihat di 1 Korintus. 1 Korintus pasal 16. Ya. 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Apa di situ omongnya? 1 Korintus pasal 16 ayat 2. Apa katanya? Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Pada hari pertama tiap-tiap minggu. Berarti mereka sudah kumpul rutin setiap minggu pada hari pertama, hari Minggu. Nah, akhirnya yang kumpul pada hari pertama tiap-tiap minggu, inilah yang disebut dengan jemaat.
Ini disebut dengan jemaat. Nah, jemaat ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jemaat ini sekarang bertugas sebagai apa? Jemaat inilah yang bertugas sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Menggantikan posisi Israel. Israel menggantikan posisi ayah. Ya. Jadi start awalnya itu ayah, tiang penopang dan dasar kebenaran, digantikan oleh bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel punya posisi sekarang digantikan oleh jemaat lokal. Untuk apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Namanya saja tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya ini tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini adalah tempat di mana kebenaran dipertahankan, tempat di mana kebenaran diberitakan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya katakan supaya simpelnya gitu. Simpelnya ini ada dua, yaitu apa? Tuhan mau kita action keluar, dan Tuhan mau kita pelihara di dalam. Action keluar dan pelihara di dalam. Pelihara apa? Kebenaran. Action keluar apa? Memberitakan kebenaran. Jadi memberitakan kebenaran keluar dan menjaga kebenaran di dalam. Oh, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kebenaran harus dijaga. Dijaga dengan apa? Dijaga melalui pengajaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Pengajaran yang keras, yang mantap, yang solid, yang benar, dari satu generasi ke generasi dengan baik. Itulah kita memelihara kebenaran itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu di Turki, kami dibawa lihat Hagia Sophia. Wow, besar sekali. Hagia Sophia, besar sekali. Tahu nggak? Itu dulunya gereja. Ya. Kemudian jadi masjid, kemudian jadi museum, ya. Kemudian sekarang balik jadi masjid lagi, ya. bolak-balik, ya. Dan sekarang sedang berfungsi jadi masjid, saudara, besar sekali, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Ini kalau kita bikin gedung besar-besar, kalau kita bikin gedung besar-besar, dan pengajarannya nggak benar gitu, pengajarannya kacau, Tuhan bilang apa? Udah, nggak usah, ya, jangan difungsikan. Ingat nggak waktu Daud mau bangun bait Allah, apa kata Tuhan? Daud mau bangun bait Allah, Daud ngomong sama Nathan gitu. Nathan bilang bagus, ide Tuanku bagus, kata Nathan. Tapi kemudian Tuhan bilang kepada Daud, berapa besar rumah yang kamu mau bangun untukku? Kalau langit adalah alas kepalaku dan bumi adalah alas kakiku. Daud pikir benar juga ya. Mau berapa besar nih gedungnya? Alkitab bilang, akhirnya Nathan sudah balik. Tuhan suruh Nathan, kamu pulang lagi kasih tahu Daud. Oke, boleh dia bikin rumah. Akhirnya Nathan balik lagi kasih tahu Daud apa dia? Kalau mau bikin rumah untuk Tuhan, boleh. Tapi Tuhan tidak diam di situ. Tapi itu nama Tuhan di situ. Oke? Dan bagus. Dan itu akan menjadi sebuah pertanda. Itu akan menjadi sebuah pertanda. Tanda apa? Kalau aku berkenan kepada kalian, aku akan membiarkan rumah itu kokoh berdiri. Dan kalau aku tidak berkenan kepada kalian, aku akan membiarkan dia roboh, dihancurkan. Maka itu, ya, dimana ketika bangsa Israel sekacau-kacaunya, ya, Tuhan membiarkan Nebukadnezar menghancurkannya, jeder, ya, rata tanah. 70 tahun kemudian Tuhan bangkitkan Raja Kores, raja katanya, ya, ini banyak pencatat sejarah. Saya nonton John Lumley, gitu, John Lumley, ya, itu
yang BBC Earth punya itu. Dia sampai di kuburnya ini Raja Kores di Persia sana. Menurut sejarah, ini adalah raja terbaik yang pernah ada di muka bumi. Wih, saya mengamati, bener nggak? Dia bilang apa? Sejak Kores naik ke atas tahta, tahun pertama saja dia mengumumkan apa? Semua bangsa tidak boleh ada yang diperbudak. Semua budak harus dilepaskan. Wow. Kemudian apa lagi pengumuman yang lain? Semua rumah ibadah bangsa apapun juga dibangun kembali. Orang Yahudi silakan kembali ke Yerusalem, bangun kembali bait Allahnya. Wow. Maka itulah Nehemia, Zerubabel, Ezra balik ke Yerusalem atas instruksi Raja Kores. Ya, balik membangun kembali. Bangun kembali. Ya. Jadi yang zaman Tuhan Yesus itu, ya, yang zaman Tuhan Yesus itu dibangun oleh Nehemia segala macam itu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus ditolak lagi. Waduh. Sampai mereka berani berkata, biarlah darahnya ditimpakan kepada anak cucu kami. Tahun 70, Tuhan biarkan Jenderal Titus datang dari Roma. Hancurkan rumah itu lagi. Nah, hancurkan. Ini lama. Ya, lama. Ya. Habis dihancurkan sampai sekarang udah berapa? Dari tahun 70, sekarang tahun 2000, ya, 23. Hampir 2000 tahun gitu. Sekarang Tuhan supaya tidak dibangun-bangun lagi, ya, tidak cepat dibangun sebelum saat yang Tuhan tentukan tidak bangun-bangun, Tuhan taruh gedung lain lagi, taruh di situ. Nah loh, sekarang gedung itu yang susah dipindahin ini sekarang ini. Padahal kalau itu tanah lapang udah lama dibangun, betul nggak? Kalau tanah lapang sudah lama dibangun itu, ya, itu duitnya nggak kurang kok, ya dong. Tapi supaya nggak dibangun-bangun sebelum Tuhan kasih izin, ditaruh gedung lain. Sekarang puyeng dah dengan gedung itu sekarang. Ini yang bikin pusing semua. Bahkan pusingnya bukan cuma di Yerusalem, saudara. Pusingnya sampai ke Washington. Benar ya. Pusingnya sampai ke Washington di sana. Sampai tiap-tiap presiden Amerika pusing dengan itu. Pusing. Nggak bisa dibangun. Nah, orang Yahudi sebenarnya malunya bukan main, saudara. Kenapa mereka malu? Apa tandanya kalau gedung itu tidak ada? Apa tandanya? Waktu dulu Daud bilang mau bangun, Tuhan bilang apa? Kalau aku berkenan kepadamu, apa katanya? Ini gedung akan dibiarkan berdiri. Kalau tidak berkenan, dirobohin. Sekarang berkenan nggak? Tidak berkenan ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu akhirnya. Nah, sekarang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ini masa apa? Ini masa jemaat. Jemaat menggantikan posisi bangsa Yahudi. Nah, jemaat ini sekarang bertugas. Sekarang jemaat inilah yang bertugas menjaga kebenaran yang dititipkan kepada kita ini. Dan kebenaran ini kemudian diperintahkan supaya kita beritakan kepada orang lain seluas-luasnya. Dan ketika ada orang percaya, dan orang percaya itu dikumpulkan lagi, kemudian menjadi sebuah jemaat. Kemudian di tempat yang lain diberitakan, ada lagi orang percaya di sana, berkumpul lagi, sehingga muncullah jemaat di mana-mana. Muncul jemaat di mana-mana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tanggung jawab kita itu besar. Tanggung jawab jemaat besar nggak, saudara? Besar nggak? Oh, besar, saudara. Bangsa Yahudi tanggung jawabnya kan sebenarnya kecil. Kenapa tanggung jawab bangsa Yahudi? Bangsa Yahudi tanggung jawabnya, ya udah bikin gedung itu. Ya, satu bangsa bikin satu gedung kan nggak terlalu repot, betul nggak? Ya gedungnya cepat selesai, gitu. Dan kemudian apa? Ya udah ikutin semua upacara segala macam. Tetapi jemaat punya tugas jauh lebih berat, saudara. Jauh lebih berat apa? Bayangkan, kita disuruh apa? Bukan menjadikan satu bangsa murid Tuhan, menjadikan berapa banyak katanya? Semua bangsa.
Walah, menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mendirikan gereja di mana aja. Kalau mendirikan gereja cuma satu bangsa di satu ibu kotanya saja, ya udah bikin yang besar di situ beres. Tapi kan bikin jemaat di mana-mana. Wow. Nah, ini yang menyebabkan pekerjaan ini besar, saudara. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Pekerjaan di perjanjian lama lebih besar atau yang perjanjian baru? Perjanjian baru ini jauh lebih besar, saudara. Jauh lebih besar. Tanggung jawab kita besar, saudara. Tanggung jawab kita lebih besar. Beban kita lebih berat, saudara. Betul tidak? Ya, beban kita lebih berat. Kita berarti, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berarti kita sekarang mau orang mendengar Injil di mana? Jemaat ini, Tuhan Yesus, tolonglah, kami mau utus orang ke sana. Kami mau utus. Jemaat ini ingin berperan. Jemaat ini ingin melakukan kehendak-Mu dengan sebaik-baiknya. Berikan kami kekuatan untuk itu. Berikan kami kekuatan untuk itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan, untuk melaksanakan program Tuhan, perintah Tuhan itu, sekurang-kurangnya, ya, memerlukan dua elemen yang sangat penting. Yaitu apa? Kekuatan orang dan kekuatan finansial. Ya, kekuatan orang, ya, manpower-nya dan financial power. Dua ini, saudara. Oh, kita semua bisa ambil bagian. Tuhan pakai saya. Ya, saya yang memberi diri saya. Orang-orang muda. Ya. Saya waktu muda selalu ya, tersentak hati saya, selalu berkata, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Ya. Tapi juga bisa, Tuhan pakai saya. Dalam hal apa? Anda tahu, semua proyek itu perlu dana. Betul nggak? Saya heran, saya kadang baca di medsos, di WhatsApp maupun di Facebook, banyak mereka yang mengkritik-kritik tentang persembahan, persepuluhan dan lain sebagainya. Saya menulis, saya bilang jangan bodoh, jangan bodoh. Ya. Kalau kalian melihat gereja-gereja karismatik yang ngawur, ya, yang dimana rekeningnya sampai triliunan, sampai mereka memperebutkannya di pengadilan segala macam, kalian jangan salah mengkritik, gitu loh. Salah mengkritik maksudnya bagaimana? Yang dikritik itu bukan kasih persembahannya. Yang dikritik itu adalah memakainya, gitu. Salah memakainya, salah pengawasannya. Ya, kacau balau. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dulu waktu saya masih kuliah, saya punya teman. Gerejanya ada di daerah Glodok, Pinangsia sana. Tahu tidak? Dia punya rekening pada zaman itu loh, 80-an. Ya. Itu miliaran. Wih, dia bilang rekeningnya. Terus tahu nggak mereka bikin apa? Bukan pergi menginjil, membangun jemaat. Mereka bikin acara konser, saudara. Ya. Bawa penyanyi dan pemusik semuanya dari Amerika satu pesawat, saudara. Menurut Anda mahal nggak itu? Datang ke sini cuman nyanyi beberapa malam, lebih baik undang tim kita sebenarnya. Itu habis duitnya, ampun. Saya bilang, saya sampai bilang heran. Saya bilang, kalian ada bangun gereja di tempat lain nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, teman. Dia bilang, saya tahu nggak ada. Saya bilang, gereja kalian cuma satu. Iya, semuanya pedagang glodok, saudara. Wih, hebat lu dong. Saya bilang, oh ini hebat sekali, luar biasa. Ya. Saya juga mendengar ada gereja lain lagi. Ini di zaman sekarang ini. Tahu tidak? Mereka mau dapatkan 100 M dalam seminggu katanya. Wah, saya dengar kaget. Wow, 100 M satu minggu. Cuman duduk beberapa puluh orang. Kau 5 M, kau 2, kau 1. Nah, saya 10 aja. Gitu. 100 M dalam satu minggu mereka selesai. Wow, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi itu dipakai untuk apa? Kita tanya, dipakai untuk apa? Nah, ini dia.
Jadi bukan masalah kasih persembahannya, tapi masalah pemakaiannya sebenarnya. Kenapa? Karena kalau orang Kristen tidak setia kasih persembahan, tidak sungguh-sungguh mendukung pekerjaan Tuhan, tidak mungkin bisa jalan. Tidak mungkin. Ya. Waktu blok kelas saya tanya sama mereka, saya bilang, kira-kira menurut kalian blok kelas ini perlu dana nggak? Semua senyum-senyum, perlu berapa? Saya bilang full AC macam begini, ya. Kita 4 hari full AC, ruangannya dingin, perlu dana nggak? Ya perlulah, saya bilang gitu. Jangankan pakai ruang begini, pakai tenda aja perlu dana, betul nggak? Ini kan paling tidak beli plastiknya segala macam, ya toh. Kalau tanpa dana nggak bisa, kita bilang, nggak bisa. Ini di Papua, saya bersyukur, toh. Saya bersyukur. Saya bilang, oh Tuhan, ya toh. Tahu tidak di Papua habis berapa duit? Ya toh. Saya bilang jemaat di sana boleh beli juga, ya. Untuk mereka sewa kompon itu dengan menginapkan orang sekitar 50-an orang, 3 hari 3 malam kasih makan segala macam, itu sekitar 70 juta. Ya. Dan saya sama Simo pergi ke sana tidak sampai 20 juta, itu kita bayar dari sini, saudara. Ya. Dan mereka sudah keluar sekitar 70-an juta. Saya mendengar, wow, ya. Makanya saya berdoa sekali. Saya bicara kepada Tumbur, kepada jemaat di sana. Oh, saya bilang ini, saya mendengar begitu, saya lebih serius, lebih sungguh-sungguh, saudara. Rasa capek itu sampai yang tidak ada. Saya bilang, Tuhan, tolonglah Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah. Ya. Ini uang sudah keluar begitu banyak. Ya. Dan saya juga sudah datang begitu jauh. Anda tahu, saya berapa malam tidak tidur, tahu nggak? Ya. Berangkat dari sini jam 12 malam pesawatnya. Saya tuh nggak bisa jam tidur punya orang gitu. Jam 12 malam itu saya nggak tidur di pesawat, tuh. Saya lihat semua orang tidur sampai ngorok-ngorok. Sayanya nggak tidur ini gimana? Iya, sayanya nggak tidur ini ya. Sampai di sana jam 7 pagi. Ya ampun. Dan belum boleh masuk hotel. Tunggu. Wah ampun. Saya ngantuknya bukan main. Nggak bisa masuk hotel jam 12 lewat. Ampun, saya bilang. Waduh, ya udah nggak tidur ya. Sampai di sana. Malam pertama di hotel dong nggak. Ya, tadinya Tumbur bilang mau nginap di tempat kompon itu yang sama-sama orang Papua semuanya gitu. Tapi lihat terlalu jelek, nggak usah lah Pak Soento, katanya kita ke hotel aja. Pergi ke hotel, saya sih terserah aja, ikut aja gitu kan. Jadi ke hotel dong. Di hotel malam pertama tempat tidurnya kekecilan. Simo bilang aduh susah tidur gitu. Malam kedua minta tuker kamar dong nggak. Saya tanya berapa? Tambah 50.000. Ayo cepet pindah, tambah 50.000 doang. Pindah kamar yang lebih besar tempat tidurnya, saudara. Sudah kamarnya lebih besar tempat tidurnya, hadap jalan raya. Semalaman nggak tidur, mereka tarik motor, ngoeng, gitu. Besoknya ngomong lagi sama resepsionisnya, boleh tuker kamar nggak? Tukar kamar yang nggak ada jendela deh di dalam sana. Oke Pak, tukar kamar yang nggak ada jendela di sana, gitu. Nggak ada jendela. Oh sepinya luar biasa. Tapi tahu nggak apa? AC-nya bocor. Semalaman bunyinya apa? Top. Aduh, matilah ini semalaman. Besok lagi apa? Boleh tukar kamar lagi nggak? Bawa itu orang hotelnya, lihat ini, dia punya AC terus jatuh airnya. Oh ya Pak, minta maaf Pak, minta maaf, tukar lagi kamarnya terakhir. Nah, baru kamar terakhir yang malam terakhir dong nggak? Bener-bener rasanya, wah ini enak ini baru enak. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kenapa kita lakukan semua itu? Ya, kenapa lakukan semua itu? Nah mereka tanya sama saya di sana, Pak Soento kapan kembali lagi? Waduh, saya bilang, terus saya bilang, saya nggak berani janji, saya nggak berani janji loh ya. Ini sudah 64, ini kapan lagi kembali? Kapan lagi kembali, saudara? Saya nggak berani janji, saya bilang gitu, kapan kembali? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kenapa kita lakukan semua itu? Ya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ya.
Kita mau supaya jemaat ini yang didirikan di Sunter ini sekian puluh tahun yang 28 tahun yang lalu, ini sungguh-sungguh menjadi alat Tuhan. Kita betul-betul sebagai alat Tuhan dan tahu posisi kita, peranan kita. Tuhan mau kita menggantikan bangsa Yahudi, dan pada zaman ini kita berperan baik. Ya, kita adalah pengutus, sehingga semakin banyak orang mendengar Injil, semakin banyak gereja didirikan. Gereja ini menjadi peran, ya, mengambil peran yang benar, gitu. Dan tiap-tiap anggota jemaat, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada di antara kita yang bisa tidak berperan, gitu. Yang tidak ada peran, saya tidak ada peran ini, ya saya santai aja. No. Ya, setiap yang sudah jadi anggota jemaat, ya, Anda harus berdoa kepada Tuhan. Anda harus berdoa kepada Tuhan. Kamu jadi bagian apa sebenarnya? Ya, kamu di posisi apa? Ya, di dalam program Tuhan untuk, ya, supaya Injil diberitakan seluas mungkin dan jemaat bisa didirikan di mana saja, semakin banyak yang benar, yang alkitabiah. Amin jemaat sekalian. Oke, mari kita berdoa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan mengasihi jemaat ini dan Tuhan mengasihi anggotanya. Tuhan mau kita berperan. Tuhan mau kita ambil bagian. Dan tiap-tiap kita bisa berdoa, Tuhan, berkati saya, mampukan saya, panggil saya, pakai saya. Tuhan, saya ingin menjadi alat-Mu. Jemaat ini adalah jemaat yang Tuhan dirikan untuk menginjili Indonesia, Tuhan. Oh, Indonesia saja sangat luas, sangat amat luas. Belum lagi kita bicara negara lain, saudara. Indonesia 38 provinsi sekarang. Papua sekarang jadi 6 provinsi. Mereka bicara kepada saya, Pak Suhento, bagaimana? Papua ini 6 provinsi. Diperlukan banyak orang. Saya hanya termenung mendengarnya. Dan hanya bisa sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, untuk Papua saja perlu banyak orang. Belum lagi tempat lain lagi. Oh. Dan selain memerlukan orang, juga memerlukan dana. Memerlukan dana untuk semua itu. Bapa di sorga, lihatlah hati kami. Lihatlah jemaat-Mu Tuhan, yang sebentar lagi akan ulang tahun ke-28. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati tiap-tiap pribadi Tuhan. Tuhan, juga Tuhan panggil lebih banyak orang yang pintar, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh beri hikmat Tuhan, supaya bisa menjadi alat-Mu yang efektif. Dan kami yang mendukung, jemaat-Mu di sini mendukung, juga Tuhan mampukan semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.